Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nanda Savana. Saya merupakan mahasiswa Prodi D3 Kebidanan semester 1 dengan NIM 24031432. Nah, di sini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi materi sistem saraf pada manusia. Pengertian sistem saraf. Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling bekerja sama secara terkoordinasi dalam mencapai beberapa tujuan. Sistem saraf merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang fungsinya mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Struktur sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan organ lainnya. Semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Dalam menjalankan kerjanya, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Anatomi neuron yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Anatomi dan bagian sistem saraf secara garis besar terdapat 3 bagian. Yang pertama ada otak. Otak adalah mesin pengendali utama dan segala fungsi tubuh. Yang kedua sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Yang ketiga ada sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Bagian sel saraf ada dendrit, nukleolus, akson, soma, selubung milen, nodul Renfer, sinapsis, dan sel Schwann. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel saraf berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang, berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Akson disebut juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang berjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurot akson terdapat selaput myelin, sel Schwann, nodus Renfer. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Fungsi sistem saraf yang pertama mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, fungsi sensorik. Yang kedua mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, fungsi integrasi. Yang keempat mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, fungsi motorik. Klasifikasi neuron berdasarkan strukturnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron bipolar, adalah sel saraf yang memiliki satu dendrit atau akson. Sel saraf ini terdapat di dalam retina dan ganglion spiralis dari telinga dalam. Yang kedua neuron unipolar, sel saraf yang mempunyai satu jaluran dari badan sel yang kemudian bercabang menjadi dendrit dan akson. Sel saraf ini hanya ditemukan pada embrio. Yang ketiga neuron multipolar adalah sel saraf yang mempunyai beberapa dendrit dan satu akson. Sel saraf ini terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Klasifikasi neuron berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, saraf sensorik. Sel saraf sensorik atau neuron sensorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal sensorik dari lingkungan ke sistem saraf pusat. Fungsi sel sensorik mengubah rangsangan sensorik dari lingkungan atau organ tubuh menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak dan sumsum tulang belakang. Sinyal sensorik yang dikirim dapat berupa sentuhan, suhu, bau, rasa, cahaya, suara, dan nyeri. Letak sel saraf sensorik merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Sel saraf motorik juga dikenal sebagai saraf eferen. Sel saraf motorik memiliki fungsi yang pertama mengontrol gerakan otot seperti berjalan, berbicara, dan menulis. Yang kedua menimbulkan refleks motorik seperti menarik tangan dari benda panas. Yang ketiga mengatur kekuatan dan koordinasi otot.
Letaknya berada di sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate adalah sel saraf yang berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik di dalam sistem saraf pusat. Fungsinya menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik, yang letaknya berada pada sistem saraf pusat. Saraf otonom adalah saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi 3, yaitu saraf simpatik, saraf parasimpatik, dan enterik. Saraf simpatik adalah jaringan saraf yang membantu tubuh dalam merespons situasi yang mengancam atau berbahaya, seperti stres, bahaya, atau aktivitas fisik. Sistem saraf simpatik merupakan salah satu bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja secara tidak sadar. Fungsi saraf simpatik antara lain meningkatkan detak jantung dan kemampuan bernafas, memperbaiki penglihatan, memperlambat proses pencernaan, mengatur diameter pupil, mengatur motilitas usus, mengatur keluaran urin, bekerja dengan cara memicu vasokonstriksi pada sebagian besar pembuluh darah, mengalihkan darah dari organ yang tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup, meningkatkan aliran darah ke organ yang terlibat dalam aktivitas fisik, meningkatkan kerja otot erektor pili dan glandar keringat, meningkatkan sekresi hormon epinefrin dan norepinefrin. Saraf parasimpatik adalah jaringan saraf yang menenangkan tubuh setelah masa stres atau bahaya. Fungsi saraf parasimpatik mengatur pencernaan termasuk buang air besar dan buang air kecil, mengontrol gairah seksual, menurunkan denyut jantung dan laju pernapasan, menurunkan tekanan darah, mengecilkan pupil mata, melepaskan cairan empedu, merangsang kontraksi kandung kemih, dan mengeluarkan air liur. Sistem saraf parasimpatik bekerja dengan cara menenangkan tubuh setelah masa stres atau bahaya serta membantu menjalankan proses kehidupan seperti pencernaan. Kelainan sistem saraf ada seperti meningitis, epilepsi, Alzheimer, vertigo, Parkinson, hidrocephalus, encephalitis atau radang otak, dan stroke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.